Shalom jemaat Tuhan. Sedikit berkomentar tentang beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, yaitu banyaknya tokoh-tokoh, bisa kita bilang ya. Dibilang tokoh pun enggak juga ya, tapi mungkin lebih tepatnya kepada public figure yang meninggalkan iman Kristen yang dipercayanya sebelumnya. Cuman menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas, yakni jikalaupun mereka pindah, iman Kristen atau kekristenan itu tidak akan goyang gitu loh. Cuman menjadi reminder atau warning bagi setiap kita bahwasannya banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini sehingga bisa mengaburkan iman seseorang, khususnya percaya kepada Yesus lalu meninggalkan Yesus. Saya teringat dengan satu ayat dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dan disambung lagi dengan pasal yang sama, pasal 2 dari kitab Yeremia yang ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Jadi penegasan daripada iman kekristenan itu berpegang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang faktanya realita kehidupan ini banyak sekali membuat anak-anak Tuhan, bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman kekristenannya dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sebagai hamba Tuhan, dorongan dari saya adalah tetap pegang iman kekristenanmu dalam hidupmu walaupun bagaimana keadaanmu saat ini. Ikuti persekutuan-persekutuan yang sehat yang dapat membangun iman kepercayaanmu secara penuh kepada Yesus. Itu dia. Karena tidak ada dasar penguatan yang lain selain firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan pergaulan kita, mengandalkan kebisaan kita, mengandalkan kekayaan kita, untuk kita bisa menjalani hidup ini, hidup yang fana ini, maka satu waktu kita akan jatuh dan kita akan kecewa, bahkan kita akan meninggalkan iman percaya kita itu. Jadi menjadi poin penting bagi setiap kita untuk boleh melihat diri kita dulu gitu loh. Melihat diri kita, mengkoreksi diri kita, mereminder diri kita apakah memang kita sudah dekat dengan Tuhan ataupun sudah kenal dengan Yesus yang kita percaya itu. Jikalau belum, ini saatnya untuk kita boleh berbalik. Ini saatnya untuk kita boleh berubah. Ini saatnya untuk kita boleh mengambil sikap kembali, datang kepada Bapa, mengerti maunya Bapa, mengerti isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara berkat, ya, secara iman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya di kehidupan yang baru. Dan dalam realita kehidupan saat ini, Ia menyediakan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Itu. Jadi dorongan dari saya ini untuk para anak-anak Tuhan yang menonton video ini, yuk mari perbaiki lagi bagaimana
pengenalan dan kedekatan kita kepada Yesus. Kuatkan iman percaya kita. Jangan kita kalah dengan keadaan apapun. Maka kita bisa akan mengakhiri pertandingan ini, pertandingan kehidupan ini. Dan di akhir kehidupan kita, Tuhan melihat, benarlah engkau hamba-hambaku yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga iman kita. Shalom.